Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afisena. Hari ini saya akan berbagi kepada kalian apa aja sih yang ada di SMA Taman Harapan 1, yaitu fasilitasnya ataupun kegiatannya apa aja sih, dan pendapat saya sebagai seorang siswa di SMA Taman Harapan 1, Kota Bekasi. Apa aja? Ini dia videonya. Nah, SMA Taman Harapan 1 berletak di Perumahan Taman Harapan Baru Kota Bekasi, yang dimana Perumahan Taman Harapan Baru ini ada di, kalau teman-teman tahu ya, teman-teman dari mungkin orang Bekasi ya, tahu namanya Plaza THB. Nah, kalau teman-teman ada di Plaza THB itu, Bundaran Boulevard THB, teman-teman bisa kelihat ada banner atau spanduk baliho yang gede yang bertujukan untuk SMA Taman Harapan 1. Nanti teman-teman bisa ikutin aja. Nah, nanti dia ada di situ. SMA Taman Harapan 1 juga mempunyai visi misi yang gak kalah keren tentunya dengan sekolah lain. Visi misi SMA Taman Harapan 1 antara lain adalah unggul dalam ilmu, inspiratif, inovatif, dan berkepribadian Islami dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, SMA Taman Harapan 1 juga mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, Islam, berilmu, beramal soleh, berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, pembelajar sepanjang hayat berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga SMA Taman Harapan 1 mengembangkan kemampuan belajarnya dan memecahkan masalah dengan baik, memiliki cara berpikir kritis, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan berakhlakul karimah. Oke, selanjutnya kita akan bahas fasilitas yang ada di SMA Taman Harapan 1. Nah, sebelum kita membahas fasilitas, di SMA Taman Harapan 1 kita mempunyai banyak sekali kurikulum atau metode pembelajaran yang tentunya aktif dan kreatif, di mana didukung dengan Bapak Ibu guru yang aktif dalam proses belajar mengajar, yang mungkin teman-teman nanti bisa merasakan yang ingin masuk SMA Taman Harapan 1. Ya, seperti metode pembelajaran yang menggunakan proyektor, menggunakan presentasi, menggunakan metode ajar, dan segala macam. Yang membuat menjadi siswa-siswi menjadi lebih aktif untuk bertanya, menjadi aktif untuk menjawab, menjadi aktif dari kelas dalam kerjasama work team, atau kerjasama dalam lingkup sekolah. Yang inilah bertujuan untuk memberikan siswa-siswi karakter yang berakhlakul karimah, yang berkarakter inovatif, berkarakter kreatif, dan sebagainya. Nah, fasilitas yang ada di SMA Taman Harapan 1 ini merupakan fasilitas yang cukup memadai dan cukup mengembang untuk pengembangan peminatan karakter siswa. Fasilitas yang cukup memadai membuat siswa-siswi menjadi lebih aktif ya dalam proses belajar mengajar maupun proses dalam pengembangan karakter. Ya, seperti kalau kita di sini ada lab biologi yang biasa kita gunakan untuk praktek kimia ataupun praktek biologi dan praktek fisika, sains, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada ruang lobby. Nah, lobby ini biasanya kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan kecil atau pertemuan dengan orang tua, pertemuan dengan kita ngumpul-ngumpul bareng, diskusi bareng dengan Bapak Ibu guru, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada ruang kelas nih. Ruang kelas ini yang biasa kita gunakan untuk belajar tentunya ya. Dan di SMA Taman Harapan 1 ini kita mempunyai dua ruang kelas, yaitu ruang kelas khusus dan ruang kelas reguler. Dan ruang kelas khusus mempunyai 2 AC dan 1 proyektor, dan juga dilengkapi loker pribadi tentunya ya. Dan juga jumlah dari siswa ruang kelas khusus atau kelas khusus itu cuma tidak lebih dari 20 siswa. Nah, sedangkan kelas reguler dia mempunyai AC juga tentunya ya, tapi tidak mempunyai proyektor ataupun loker pribadi. Tetapi tenang aja, kita tetap mengutamakan kualitas belajar mengajar siswa dan siswi ya. Dan juga banyak banget nih fasilitas yang lainnya, seperti ada lab komputer yang biasa kita gunakan untuk KBM, pembelajaran TIK atau pembelajaran komputer. Dan juga ada lab bahasa yang kita gunakan untuk praktik bahasa, praktik ujian listening atau ujian mendengar bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya.
Dan berikutnya ada ruang aula serbaguna yang biasa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan besar atau kegiatan keagamaan seperti maulid, seperti ada hari milad SMA, ataupun berbagai macam event besar yang memang digunakan untuk digunakan di aula serbaguna ini. Atau biasa kita sebut, kalau anak tamharin itu biasanya kita sebutnya adalah Ballroom Haji Muhammad Dalail. Nah, selanjutnya ada toilet ya, toilet yang cukup bersih, ada toilet cowok dan toilet cewek, dan juga tempat wudhu. Dan insya Allah mohon doanya teman-teman, insya Allah mudah-mudahan Masjid Baitul Jannah 1 yang insya Allah mungkin secepatnya segera selesai. Alhamdulillah sekarang masih tahap proses pembangunan, dan juga pembangunan Masjid Baitul Jannah ini tidak luput dari doa dari teman-teman dan sumbangan dari teman-teman. Nah, fasilitas yang pastinya nggak kalah kerennya adalah kita mempunyai studio musik. Nah, kita mempunyai studio musik yang dimana studio musik pribadi ini digunakan untuk siswa-siswi untuk mengembangkan karakter peminatan siswa dalam musik ataupun dalam band, akustik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada radio nih. Kita juga punya radio ini biasa kita gunakan untuk anak jurnalistik dalam siaran. Jadi kita punya eskul jurnalistik itu digunakan untuk siaran. Jadi nanti setiap istirahat kita muterin lagu sesuai dengan minat teman-teman ya. Makanya di SMA Taman Harapan 1 ini memang cukup luar biasa keren banget gitu. Nah, berikutnya nih ada perpustakaan. Perpustakaan ini biasa kita gunakan untuk tempat membaca ataupun tempat rapat lainnya. Biasanya tempat-tempat rapat, tempat-tempat pertemuan kita biasa juga ada di perpustakaan. Memang agak terpisah gitu ya. Ada tempat pertemuannya dan juga ada perpustakaannya. Dan juga tidak kalah hilang ya, pasti akan ada kantin dong tentunya. Kantin itu adalah part atau bagian paling penting di sebuah sekolah tentunya ya, karena kantin ini spot paling nyaman buat teman-teman ya, atau kayaknya buat saya juga nih ya, kantin itu adalah tempat paling nyaman. Nah, itulah beberapa fasilitas yang ada di SMA Taman Harapan 1, dan fasilitas ini akan terus ditambah untuk menunjang kenyamanan siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar. Oke, berikutnya adalah kegiatan apa aja sih yang ada di SMA Taman Harapan 1. Nah, salah satu kegiatan yang paling sering kita lakukan atau biasanya sering kita laksanakan setiap pagi adalah pembiasaan tadarus Al-Quran. Pembiasaan tadarus Al-Quran ini membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadi lebih iman kita menjadi lebih nambah, kepercayaan kita terhadap Allah itu semakin meningkatkan iman dan takwa. Pembiasaan tadarus kita ini juga untuk mengembangkan karakter yang berakhlakul karimah sesuai dengan visi misi SMA Taman Harapan 1. Selanjutnya, kegiatan yang biasa kita lakukan juga adalah kedisiplinan. Jadi setiap hari itu ada OSIS MPK yang mengecek atau yang melihat kelengkapan seragam dari siswa-siswi SMA Taman Harapan 1 yang guna menciptakan kedisiplinan yang baik dan mengembangkan atau menumbuhkan karakter tanggung jawab dalam berpakaian ataupun dalam berkehidupan. Nah, kalau tadi kedisiplinan keagamaan, nah kalau ini adalah kegiatan yang biasa kita lakukan nih setiap ada event. Nah, setiap ada event kita selalu bareng-bareng di Ballroom Haji Muhammad Dalail ini. Seperti kegiatan kita ada maulid. Nah, maulid ini cukup bisa jadi setiap kita ada maulid, setiap ini selalu kita menggunakan ballroom, selalu kita duduk bareng-bareng, selalu kita menyaksikan bareng-bareng, melihat ya dan mengikutinya. Dan alhamdulillahnya di bulan kemarin atau minggu kemarin, alhamdulillah kita terpilih sebagai sekolah yang dikunjungi oleh tim dari Islam Itu Indah dengan episode yaitu Anakmu Ojo Dibandingke. Kalau teman-teman lihat di Trans TV kemarin ya, mungkin di YouTube ada ya, teman-teman bisa lihat deh replaynya atau siaran ulangnya. Alhamdulillah kita
terpilih nih sebagai sekolah dengan dikunjungi oleh tim dari Islam Itu Indah. Sebuah kebanggaan tersendiri saya sebagai siswa, dan itu hal yang cukup luar biasa ya, karena dikunjungi artis ya kan, dikunjungi dengan ustadz-ustadz yang luar biasa keren dalam penyampaiannya. Terus ada Habib, kemarin itu ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan segala macam. Nah, itulah yang membuat SMA Taman Harapan 1 menjadi pusat perhatian di Kota Bekasi ini ya, salah satu SMA. Mungkin teman-teman yang merasa nggak tahu nih mau SMA di mana, ketika teman-teman lihat mungkin di jalan, mungkin di ini, pasti akan ada spanduk, ada banner yang mengenai SMA Taman Harapan 1. Itulah mengapa SMA Taman Harapan 1 menjadi pilihan terbaik ya, pilihan terbaik siswa-siswi untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya pribadi adalah mengenai SMA Taman Harapan 1 adalah SMA Taman Harapan 1 merupakan sekolah yang luar biasa dalam kurikulumnya, luar biasa dalam pembelajarannya, proses belajar mengajarnya cukup mengasyikkan. Bapak ibu gurunya juga cukup sabar dalam menghadapi siswa-siswinya, cukup sabar dalam menghadapi ujian yang berat ya, ujian yang pokoknya luar biasa Bapak Ibu gurunya. Karena kalau teman-teman tahu ya, di SMA Taman Harapan 1 itu Bapak Ibu guru itu menjadi pembimbing, benar-benar pembimbing yang membimbing sampai dengan lulus gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu nggak ingin melepas anaknya sebelum anaknya lulus. Pasti dong ya, setiap Bapak Ibu guru pasti ada keinginan seperti itu. Tapi di SMA Taman Harapan 1 kita dituntut untuk lebih dekat dengan Bapak Ibu guru ya. Jadi gitu, jadi di SMA Taman Harapan 1 seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu. Makanya kenapa banyak sekali mungkin teman-teman lihat di luar sana, banyak sekali anak murid yang mungkin melawan gurunya, pokoknya sering melawan gurunya lah. Nah, itulah yang kita nggak dapatkan di luar, tapi kita dapatkan di SMA Taman Harapan 1. Ya, kita mendapatkan perbekalan yang cukup kuat, perbekalan karakter yang lumayan luar biasa ya, seperti kedisiplinan, perbekalan kedisiplinan. Karena kemarin seperti setiap tahunnya, setiap pergantian kelas, yaitu ya yang kelas 10 jadi kelas 11, yang kelas 11 jadi kelas 12, itu ada yang namanya latihan dasar kepemimpinan siswa. Itulah yang membuat kedisiplinan siswa menjadi bertambah, kedisiplinan itu menjadi lebih meningkat gitu. Jadi kita sebagai siswa maupun siswi bisa merasakan dampak dari apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, yang diajarkan atau yang dilatih oleh Bapak Ibu guru. Jadi gitu. Jadi nggak hanya untuk kegiatan semata aja, tapi kegiatan untuk melatih dan mengembangkan karakter-karakter yang disiplin, karakter yang bertanggung jawab. Pendapat saya begitu. Pendapat saya seperti itu. Dan fasilitasnya oke banget ya. Fasilitasnya banyak sekali. Fasilitasnya luar biasa lengkap ya. Walaupun banyak kekurangan yang mungkin harusnya dibenahi secepatnya. Dan saran saya untuk SMA Taman Harapan 1 untuk bisa lebih melihat keluhan-keluhan siswa, melihat istilahnya kritikan-kritikan siswa. Karena siswa-siswi itu mempunyai hak untuk mengkritik, tapi siswa-siswi juga mempunyai batasan untuk mengkritik sesuatu ya. Dan juga SMA Taman Harapan 1 saya harap kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa menjadi sekolah dengan sekolah pencontoh. Jadi sekolah yang menjadi pusat gitu ya. Jadi apa-apa kalau ingin melakukan sesuatu, sekolah lain melihat sekolah kita ataupun sekolah SMA Taman Harapan 1 menjadi titik utama sebuah sekolah terbaik. Dan pesan saya untuk Bapak Ibu guru,
Terima kasih atas segala pengajaran yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan kesehatan dan selalu diberikan panjang umur serta sehat selalu. Dan juga selalu dimudahkan segala urusannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.